Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pelajaran matematika pada hari ini dengan membaca basmalah dulu. Bagi kalian yang belum membaca basmalah, silakan membaca basmalah dulu. Materi hari ini adalah tentang garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Saya akan memberikan contoh. Di sini saya akan membuat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran yang berpusat di titik A. Kemudian kita buat sebuah garis. Ya. Nah, garis CD ini namanya adalah garis singgung lingkaran. Kenapa dinamakan garis singgung lingkaran? Karena garis ini menyinggung lingkaran A. Menyinggung itu ya bisa kita artikan menyenggol gitu. Jadi CD di sini hanya menyenggol lingkaran A, tidak memotong lingkaran A di dua titik. Bahasa lain dari menyinggung itu adalah memotong di satu titik, bisa diartikan seperti itu. Beda misalkan dengan garis ini. Nah, kalau garis EF itu memotong di dua titik, yaitu titik yang saya beri ini titik G dan titik H. Jadi ini artinya tidak menyinggung lingkaran. Jadi menyinggung itu hanya menyenggol saja. Saya akan membuat contoh lagi garis singgung lingkaran ya. Sebentar. Nah, ini juga garis singgung lingkaran. Nah, ada berapa banyak garis singgung lingkaran? Banyak sekali. Biasanya para matematikawan membahasakannya dengan tak terhingga. Jadi ada tak terhingga banyaknya garis singgung lingkaran yang bisa kita buat. Bahkan satu titik B ini bisa mempunyai garis singgung lingkaran yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung. Ini namanya garis singgung lingkaran. Baik, jadi saya rasa cukup mudah untuk dipahami, sehingga saya rasa kalian akan bisa membedakan mana yang garis singgung lingkaran dengan yang bukan garis singgung lingkaran. Oke, itu tentang garis singgung lingkaran. Bagaimanakah cara menghitung garis singgung lingkaran? Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, perhatikan ya. Pada intinya kita cukup membutuhkan rumus Pitagoras saja. Jadi kalau kalian agak lupa dengan rumus Pitagoras, silakan buka kembali materi semester 1 dulu. Kita akan menggunakan rumus Pitagoras untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Oke, jadi menghitung garis singgung lingkaran. Nah, misalkan kita punya lingkaran. Ini adalah lingkaran O. Kita buat garis OA ya. Lalu kita tarik garis lagi dari O ke B, yaitu menjadi garis OB. Nah, kemudian kita buat garis singgung lingkarannya. Nah, garis singgung lingkaran AB ini supaya kita mudah dalam menghitungnya, kita membutuhkan bantuan garis OA. Garis OA ini tidak lain adalah jari-jari lingkarannya. Garis OB ini adalah garis yang kita buat untuk membantu memudahkan kita menghitung garis singgung AB. Nah, yang istimewa ternyata
Oh ya, ini garis singgung lingkaran AB namanya, ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang menarik adalah segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Ya. Jadi sudut OAB adalah sudut yang siku-siku. Berarti segitiga OAB adalah segitiga siku-siku. Nah, kalau sudut A ini sudut siku-siku, yang manakah hipotenusanya? Nah, hipotenusanya adalah sudut yang adalah garis yang terletak di depannya sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya, garisnya yang di depan sudut siku-siku adalah OB. Berarti OB adalah hipotenusa. Jelas ya? Nah, itu ya. Karena ini segitiga siku-siku, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, karena AB ini adalah bagian dari sudut siku-siku, maka panjang AB bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi kita akan memanfaatkan rumus Pitagoras untuk mencari garis singgung AB atau untuk mencari garis-garis yang lainnya. Oke ya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah lingkaran yang tadi yang barusan kita bicarakan. Nah, kita perhatikan, rumus Pitagoras untuk OAB, ingat dulu saya pernah menerangkan untuk memudahkan dalam memahami Pitagoras atau menulis rumus Pitagoras. Ingat, kita sebaiknya selalu memulai dari hipotenusanya. Tadi hipotenusanya adalah OB, jadi kita mulai dari OB kuadrat sama dengan AB kuadrat plus OB, ini harusnya OA ya. Jadi kalian ganti, ini harusnya adalah OA kuadrat ya. Sekali lagi kalian ganti menjadi OA kuadrat. Jadi OB kuadrat sama dengan AB kuadrat plus OA kuadrat. Nah, yang kita cari biasanya adalah garis singgung lingkaran AB. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya yang diketahui, terus kita terapkan prinsip menghilangkan ya. Mana yang tidak diperlukan kita hilangkan, mana yang kita cari kita jadikan sendiri dengan cara menghilangkan bilangan-bilangan di sekitarnya. Nah, ini contoh soal ya, perhatikan gambar di atas. Jika jari-jari sama dengan 5 cm dan panjang OQ 13 cm, jari-jari berarti OP ya. Terus OQ berarti yang bawah ini. Tentukan garis singgung lingkarannya. Nah, kita bahas. Kita munculkan gambar yang tadi. Apa tadi yang diketahui? Jari-jari sama dengan 5 cm. Kita tulis yang diketahui OP sama dengan 5 cm. Kemudian OQ 13 cm, kita tulis OQ sama dengan 13 cm. Lalu berapakah panjang garis singgungnya? Mana garis singgung? Yaitu PQ. Ingat ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis rumus Pitagorasnya. Mulai dari hipotenusa. Mana hipotenusanya? Yaitu OQ. Ya, jadi kita mulai dari OQ. Sekali lagi ini ada kekeliruan. Harusnya ini bukan OQ ya, tapi ini adalah OP kuadrat itu. Nah, kalian ganti di catatan kalian OP kuadrat. Sekali lagi kalian ganti di catatan kalian OP kuadrat. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu OQ 13 kuadrat. Kita masukkan PQ yang kita cari dan OQ adalah PQ adalah 5 kuadrat. Ingat tadi PQ kita OQ tadi kita ganti dengan OP ya kan gitu. Yaitu OP sama dengan 5. Ya, setelah kita masukkan, kita lanjutkan 13 kuadrat sama adalah 169. Kemudian PQ kuadrat tetap, dan ini 5 kuadrat jadi 25. Selanjutnya ya, kita buat seperti biasa.
Karena yang kita cari adalah PQ kuadrat, berarti kita harus menghilangkan 25. Caranya bagaimana? Dengan mengurangi 25 supaya 25-nya hilang. Ya, kita kurangi di kedua ruas. Nah, kita kurangi 20 dengan 25. Selanjutnya 25 di sebelah kanan hilang. Tersisa PQ kuadrat sama dengan 144. 144 asalnya dari 169 dikurangi 25. Oke, kita teruskan. Kalau PQ kuadrat sama dengan 144, berarti PQ sama dengan akar 144. Akar 144 adalah 12, jadi PQ adalah 12 cm. Demikian ya. Saya rasa itu mudah, kalian sudah pernah mempelajarinya di pelajaran atau di bab Pitagoras dulu. Ya. Jadi insya Allah tidak akan cukup sulit. Kalian saya rasa sudah akrab dengan segitiga, siku-siku, dan Pitagoras. Kalau agak lupa, ya silakan dibuka kembali materi-materi yang lama. Oke. Kemudian ini camilan bergizinya seperti biasa. Sederhana, cukup kalian catat materi yang telah diterangkan secara lengkap di buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu, kerjakan soal-soal di buku mandiri. Kalian buka halaman 124, nomor 6 sampai 10 di buku tugas. Jangan hanya mengumpulkan jawaban saja, tapi kalian tulis juga cara atau proses kalian mengerjakan soal-soal tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah saja.